Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Mujahidah dengan NIM 222030888204006 dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, di sini pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UTS evaluasi pembelajaran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu kemukakan secara rinci konsep tentang penilaian. Nah, penilaian adalah mengukur keberhasilan siswa, di mana penilaian itu bersifat kualitatif, yaitu penilaian yang menggunakan huruf atau baik dan tidak baik. Nah, selanjutnya saya akan mengemukakan tentang pengukuran, di mana pengukuran ini adalah alat yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan satu ukuran, di mana pengukuran ini itu bersifat kuantitatif, yaitu dengan angka. Selanjutnya saya akan mengemukakan tentang asesmen, di mana asesmen adalah diagnosa kepada problem yang dihadapi seseorang. Nah, di mana asesmen ini juga berfungsi untuk membuat keputusan. Nah, selanjutnya saya akan mengemukakan tentang evaluasi pembelajaran. Nah, dapat diartikan sebagai sebuah proses yang menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan atau mendukung tercapainya sebuah tujuan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu uraikan secara rinci tentang tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama itu mengukur pencapaian tujuan belajar. Nah, evaluasi itu membantu dalam menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua itu memberikan umpan balik atau feedback. Nah, evaluasi itu memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan belajar mereka. Nah, umpan balik ini bisa memberikan informasi yang spesifik tentang kekuatan dan kelemahan. Nah, membantu perbaikan pembelajaran. Evaluasi membantu guru juga untuk memperbaiki metode mengajar dan kurikulum dengan menganalisis hasil evaluasi. Nah, selanjutnya atau yang ketiga yaitu membantu pengambilan keputusan. Nah, di sini juga evaluasi itu membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kemajuan siswa. Nah, penempatan di kelas atau program pembelajaran serta perbaikan sistem pendidikan secara rinci secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu yang keempat mendorong akuntabilitas. Nah, evaluasi itu juga membantu dalam memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan termasuk siswa, guru, dan lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu mengidentifikasi kebutuhan individu. Nah, di sini juga itu evaluasi membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan individu siswa. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing siswa, nah guru di sini juga dapat memberikan perhatian khusus dan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Baiklah, saya akan mengemukakan tentang kedudukan evaluasi pembelajaran, di mana evaluasi pembelajaran itu memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang hasil pembelajaran agar dapat dilakukan penilaian dan perbaikan dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, dalam konteks pendidikan, evaluasi pembelajaran juga itu bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan dan keberhasilan yang dicapai dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran, baik dalam program satu satuan pembelajaran atau satu program pembelajaran maupun akhir kegiatan pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran juga itu memiliki beberapa tujuan yang penting. Pertama itu evaluasi pembelajaran membantu guru untuk mengetahui sejauh mana kemajuan perkembangan serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Kelas
selanjutnya saya akan mengemukakan tentang fungsi evaluasi pembelajaran. Adapun fungsi yang pertama yaitu sebagai bahan-bahan informasi, apakah anak-anak tersebut harus mengulang pelajaran atau tidak. Nah, apabila berdasarkan hasil evaluasi dari sejumlah bahan pelajaran yang kita berikan pada seorang anak telah memenuhi syarat minimal untuk melanjutkan pembelajaran. Selanjutnya itu sebagai bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan yang cocok terhadap anak tersebut. Dengan evaluasi yang kita laksanakan dapat kita ketahui segala potensi yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya yaitu alat untuk mengetahui tercapainya atau tidak tujuan instruksional. Nah, dengan adanya evaluasi kita dapat mengetahui apakah tujuan instruksional kita sudah tercapai atau belum. Selanjutnya yaitu dasar dalam penyusunan laporan hasil belajar siswa kepada para orang tua. Nah, isi laporan hasil belajar siswa didapat dari bahan-bahan evaluasi yang mencakup kemampuan dan kecakapan belajar siswa itu dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai potensi yang dicapainya. Selanjutnya, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Nah, perbaikan mungkin dilakukan dengan hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru, dan lain-lain yang biasanya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, baiklah, mungkin itu saja jawaban dari soal UTS evaluasi pembelajaran dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.